Aku agak heran gitu ya, kenapa kok selalu bangun jam 1 pagi? Padahal udah di set alarmnya itu jam setengah 3 atau sampai jam 3 pagi. Dan juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Nesutari. Oke, video kali ini aku take itu sekitar jam 1.44 sekarang ya, jam 1.44. Dan memang sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku ingin membahas tentang rahasia dan keistimewaannya jam 1 pagi. Di video aku sebelumnya itu ada satu video dimana itu adalah video yang paling banyak ditonton di channelku, 2 juta lebih ya penontonnya, yang ngebahas tentang jangan lewatin jam 3 sampai jam 5 pagi. Nah sekarang aku majuin lagi nih tentang rahasia dan keistimewaannya jam 1 pagi. Nah, jadi teman-teman, di video yang jangan lewatkan jam 3 sampai jam 5 pagi itu, aku juga menyertakan gimana tipsnya supaya kita bisa bangun gitu ya, terutamanya bangun jam 3, jam 4 gitu. Nah, salah satu tips yang aku lakukan adalah minta dibangunin Allah. Ya, jadi sebelum tidur, aku bilang sama Allah ya, ini salah satu seni berdoa yang aku lakuin sebelum tidur. Jadi aku emang minta gitu, ngomong sama Allah, ya Allah, hamba ingin bertemu dengan engkau, bangunin ya jam, ya terserah gitu ya jam berapa gitu, pokoknya ya Allah nanti bangunin ya, mau sholat tahajud, mau berdoa, mau ketemu sama engkau. Nah anehnya nih teman-teman ya, meskipun aku udah pasang alarm jam 3 gitu ya, jam setengah 3 kadang, tapi aku selalu bangun itu jam 1 pagi. Itu aku agak heran gitu ya, kenapa kok selalu bangun jam 1 pagi. Padahal udah di set alarmnya itu jam setengah 3 atau sampai jam 3 pagi. Dan juga ya, meskipun jam berapapun aku mulai tidur, entah itu aku tidurnya mulai jam 8, jam 9, atau bahkan jam 11 pun, ya jam 12 pun, itu pasti nanti bangunnya jam 1 pagi. Tapi teman-teman, setelah aku belajar gitu ya, belajar terutamanya tentang hukum the law of attraction, itu kan ada salah satu yang ngebahas juga, salah satu praktisi atau master law di luar negeri yang ngebahas bahwa ternyata jam 1 pagi itu punya keistimewaannya sendiri teman-teman. Jadi salah satu keistimewaannya jam 1 pagi itu adalah waktu yang benar-benar hening. Waktu yang benar-benar tuh kayak tenang gitu ya. Alam semesta itu nggak berisik, nggak noise, sehingga ya energi di waktu jam tersebut, di waktu tenang tersebut, kita bisa memanifestasi atau mewujudkan impian, atau mungkin kalau kita sebagai muslim ya, doa-doa kita di waktu yang sangat tenang tersebut insya Allah akan lebih cepat terkabul, atau energinya tuh akan lebih akan lebih mudah untuk kita wujudkan. Karena memang di daerahku sendiri kalau udah jam 3 pagi itu bisa dibilang udah nggak terlalu hening banget teman-teman. Apalagi aku tinggal di desa kan ya, jadi emang speaker masjid itu biasanya jam 3 itu udah ada yang mulai setel muratal, kiroah, atau bahkan memang ada yang membangunkan jam 3 untuk bangun sholat tahajud. Jadi nggak sehening, nggak sesepi itu gitu. Nah, sedangkan kalau jam 1 pagi ya, seperti saat ini nih misalnya udah mau jam 2 gitu ya, pokoknya jam 1 pagi itu biasanya adalah emang waktu yang benar-benar hening banget, hening gitu. Dan saat kita mau bangun di jam 1 pagi ini, lalu kita melakukan sesuatu yang bisa menarik energi, menyelaraskan energi dengan alam semesta yang sedang hening, yang sedang tidak berisik, yang benar-benar energinya itu mengalir dengan baik. Nah, itu kita akan, insya Allah akan mengalami perubahan dalam hidup kita teman-teman. Karena kan kuncinya untuk kita bisa berikhtiar mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik, itu kan kuncinya dari dalam dulu, dari dalam diri dulu, dari energi yang ada di dalam diri dulu. Nah,
energi yang baik itu bisa kita dapetin di waktu yang hening ini teman-teman, di waktu ya antara jam 1 pagi ini, start dari mulai jam 1 pagi ini. Dan apa sih yang bisa kita lakukan di waktu jam 1 pagi yang hening ini? Banyak teman-teman ya. Kalau kita muslim ya jelas kita bisa sholat malam, kita bisa sholat tahajud, kita bisa sholat hajat atau sholat apapun gitu. Nah setelah itu mungkin kita bisa nih ya, selain sholat kita juga bisa berkontemplasi. Kontemplasi itu ya bisa dibilang kayak kita benar-benar menyendiri, kita bermuhasabah, kita beruzlah, yang benar-benar kayak ngerefleksikan tentang hidup kita. Karena kan biasanya teman-teman di DM itu banyak yang curhat, Kak aku tuh kayak bingung dengan hidupku, atau aku tuh kayak kayak ya pokoknya overthinking lah atau apa. Nah coba teman-teman bisa manfaatin jam 1 pagi ini untuk lebih mengenal diri kita, lebih mengenal apa yang diinginkan oleh jiwa kita. Jangan malah sebaliknya, jangan malah di jam 1 pagi yang energinya lagi bagus ini, teman-teman malah mengalihkannya untuk lebih fokus pada contohnya nih, buka sosmed gitu ya, atau kita maraton film, maraton drakor mungkin. Meskipun ya aku pernah gitu ya mengalami fase-fase seperti itu. Tapi ya balik lagi nih, kalau kita menjadikan momentum jam 1 pagi yang energinya lagi bagus itu malah kepada hal-hal yang ya bisa dibilang, misalnya nih kalau kita nonton film, nonton drakor, terus emosi kita juga ikut terkuras ya, kita ikut sedih, kita ikut takut, kita ikut marah. Ya yang terjadi itu teman-teman gitu, yang masuk ke energi dan masuk ke pikiran bawah sadar kita, apa yang kita konsumsi ya kan. Makanya ya kalau kita ingin berubah tapi kitanya sendiri ya memilih energi yang seperti itu untuk dimasukkan ke dalam diri kita, ya sama aja bohong gitu. Terutamanya buat adik-adik yang masih muda nih ya, kadang menggunakan waktu-waktu hening ini malah untuk begadang gitu ya, entah itu buka sosmed atau scrolling atau apapun gitu. Nah coba ditinggalkan dulu. Kalau memang belum mampu untuk kayak beribadah kayak sholat malam, at least minimal kita nyoba di waktu tengah malam itu, di waktu hening itu kita nggak menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan energi yang memperburuk keadaan kita gitu. Jangan malah buka yang nggak sesuai dengan energi yang ingin kita tarik. Jadi bisa ditinggalkan dulu tuh main HP-nya atau ya kebiasaan-kebiasaan begadang yang nggak perlu ya. Kemudian juga mungkin nih kita bisa nulis, kita bisa scripting, kita bisa journaling, kita bisa, kalau aku namanya letter for God gitu ya. Jadi emang nulis kayak nulis surat untuk Tuhan, untuk Allah. Jadi bisa dibilang doa itu nggak harus dalam bentuk ucapan. Nah mungkin teman-teman bisa nyoba nih dalam bentuk tulisan. Jadi berkomunikasi kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan itu nggak harus dalam ucapan teman-teman. Bisa kita tulis ya, bisa kita lebih kayak mungkin muhasabah gitu ya. Ya udah merenungi kehidupan kita, apa yang udah kita lakukan sampai sejauh ini. Tapi Kak, kendalaku adalah males. Nah biasanya kan penyakitnya adalah males ya teman-teman. Oke, masalah males ini biasanya yang aku lakuin kalau tiba-tiba rasa males itu muncul, yang aku bilang nih ke pikiran bawah sadar adalah gini. Tiba-tiba nih ya, misalnya males, yang aku bilang ke otak aku, atau aku ngobrol nih sama yang ada di dalam pikiranku bahwa mau sampai kapan kamu memanjakan malasmu? Mau sampai kapan kamu akan ditundukkan oleh malasmu? Katanya mau berubah hidupnya, kok malah menuruti rasa malas. Nah jadi itu yang biasanya aku tanamin. Nah seketika tuh langsung oh iya ya gitu. Nah itu tips yang bisa teman-teman terapin kalau misalnya ada rasa malas. Kak gimana kalau aku ada rasa takut gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang Kak jam 1 pagi itu kan masih tengah malam, masih kayak takut gitu. Ya
Kalau masalah takut kita bisa lewat doa gitu ya. Kita bisa berdoa kepada Allah, minta perlindungan. Dan doanya tuh doa yang simple teman-teman, doa yang ya sebisa kita gitu, pakai bahasa yang biasanya kita gunain. Kayak contohnya kalau aku mau tidur gitu ya Allah nanti bangunin ya, mau sholat, mau ketemu sama engkau, mau berdoa, mau memperbaiki diri gitu. Dan itu Allah selalu mengiyakan gitu lah, selalu dibangunin. Dan biasanya kalau udah dibangunin ya rasa takut itu akan menghilang dengan sendirinya teman-teman, karena kita sadar bahwa oh dibangunin sama Allah nih, Allah mau ketemu nih gitu. Jadi itu ya teman-teman terkait dengan keistimewaan dan rahasia jam 1 pagi yang aku rasain. Insya Allah kalau kita menyelaraskan energi dengan energi alam semesta yang masih tenang, yang masih nggak noise, nggak berisik, insya Allah manifestasi kita akan lebih mudah terwujud. Karena waktu yang hening, waktu yang tenang, itu kita bakal lebih kayak rasa khusyuknya tuh bakal lebih dapat. Oh ya nih ya, jam 1 pagi ini teman-teman bisa digunakan juga untuk teman-teman mengamalkan riyadhah sholawat istimewa. Jadi emang karena ini waktunya juga istimewa, waktu yang hening, waktu yang sunyi, waktu yang benar-benar rasa khusyuknya itu bisa lebih kita dapetin. Nah, teman-teman bisa nih memanfaatkan waktu ini untuk ngamalin riyadhah sholawat istimewa. Jadi ngamalin sholawat secara istimewa yang emang sendirian ya, dibaca sholawatnya dengan jumlah tertentu, lalu berdoa kepada Allah tentang hajat ataupun mau berdoa yang isinya terima kasih atau minta ampunan, whatever, terserah yang mana. Insya Allah ya, kalau kita bisa memanfaatkan waktu hening ini, sekali lagi, insya Allah energinya akan lebih, energinya bakal lebih kita dapetin, energi baiknya bisa kita dapetin, sehingga insya Allah hidup kita bakal berubah, karena energi di dalam diri kita akan memancarkan atau menarik segala sesuatu yang emang selaras, energi kebaikan juga, insya Allah. Mungkin itu aja di video kali ini teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.